wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Siwi Anggraini. Di sini saya masih sama seperti video-video sebelumnya. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Tugas ini merupakan salah satu untuk memenuhi mata perkuliahan seminar penelitian akuntansi. Oke, langsung saja kita kepada pembahasan. Yang pertama, jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance, dengan nama penelitinya yaitu Bapak Ari Eksandi dan Anggi Alwit Putriawan. Untuk poin yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap dan fenomena penelitian? Untuk motivasi atau isu penelitian yaitu seiring berjalannya waktu, umumnya suatu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini guna untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Kinerja ekonomi yang bisa dilihat dari posisi saham sebuah perusahaan banyak dipengaruhi oleh resiko pasar yang tidak menentu, sehingga membuat kinerja ekonomi sebuah perusahaan kerap kali tidak berjalan secara optimal. Sedangkan untuk research gap dari penelitian, yaitu yang pertama untuk corporate social responsibility ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Yaddiana pada tahun 2016 dan penelitian Purnaningsi pada tahun 2018 yang menyatakan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi perusahaan serta kinerja pasar perusahaan. Yang berikutnya ada IT Capabilities. Ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bihter dan Ali pada tahun 2015 dan penelitian yang dilakukan oleh Herwiyanti pada tahun 2015 yang menunjukkan hasil bahwa kemampuan IT berpengaruh langsung meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk variabel superior performance itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christos pada tahun 2018 dan penelitian Sandra pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa superior performance berpengaruh terhadap economic performance. Nah, berikutnya ada fenomena penelitian, yaitu PT SAT Nusa Persada Tbk atau PTSN didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang melantai di BEI pada tahun 2007. Berdasarkan hasil indeks harga saham gabungan atau IHSG selama tanggal 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top losser karena harga saham perusahaan terkoreksi sebesar 32,14% menjadi Rp 760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018, harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BEI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar rupiah. Karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Tbk dengan nilai maksimum 75 miliar. Nah, untuk kritiknya sendiri, untuk motivasi dan isu yaitu tidak ada kritik untuk poin tersebut. Peneliti sudah menjelaskan poin tersebut dengan baik dan lengkap pada bagian latar belakang. Nah, untuk research gap-nya yang disajikan dalam penelitian tadi yang saya sebutkan itu terletak secara implisit dalam penelitian dan tidak begitu lengkap. Seharusnya peneliti menampilkan poin ini dengan sangat detail agar para pembaca mengetahui letak gap dalam penelitian. Untuk fenomena penelitian itu peneliti sudah menyajikan fenomena penelitian dengan sangat baik dan lengkap, sehingga tidak ada kritik untuk poin tersebut. Berikutnya yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian.
Nah, untuk artikel-artikel utama, yang pertama ada perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah-masalah sosial. Investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis. Di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka. Ini menurut Sunario, Nugroho, dan Irham pada tahun 2015. Nah, untuk artikel yang kedua, keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Menurut Bill Gates pada tahun 2017. Nah, untuk artikel yang ketiga, ada economic performance adalah kinerja ekonomi secara relatif atau berubah-ubah dari tahun ke tahun dalam suatu industri sejenis, yaitu industri yang bergerak dalam usaha yang sama, yang ditandai dengan return tahunan perusahaan tersebut. Nah, itu menurut Yoga, Sunario, dan Wardani pada tahun 2018. Nah, berikutnya yang keempat, yaitu ada corporate social responsibility adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. Menurut Pramana dan Yana pada tahun 2016. Untuk artikel yang kelima, ada kemampuan teknologi informasi dipandang sebagai suatu yang melekat di dalam proses dan rutinitas organisasi yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai dari asetnya, yaitu menurut Herwiyanti pada tahun 2015. Nah, yang keenam, ada kinerja unggul adalah semua tentang menyediakan layanan berkualitas dan alat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar pertama kali. Kinerja yang unggul memiliki arti yang jelas. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Menurut Dubey et al. Pada tahun 2012. Nah, artikel yang ketujuh itu dengan nilai perusahaan yang meningkat, maka pasar akan merespon positif melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya profitabilitas perusahaan. Menurut Malvin dan Wijaya pada tahun 2016. Nah, untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan apa saja artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kritik untuk poin ini. Nah, berikutnya yang ketiga, apakah yang menjadi kebaharuan atau novelty dari penelitian? Untuk novelty dari penelitian, yaitu adanya hubungan yang kuat antara corporate social responsibility dan superior performance terhadap economic performance suatu perusahaan, di mana kedua variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap economic performance, sedangkan IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT di perusahaan. Untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah menampilkan dengan jelas apa yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian di bagian abstraksi, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengetahui kebaruan dari penelitian. Nah, yang berikutnya, yang poin keempat, ada apa research question atau perumusan masalah dari penelitian. Untuk perumusan masalahnya di sini ada 3 poin. Yang pertama, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang ketiga, ada apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance? Nah, untuk kritiknya sendiri, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah yang disajikan tersebut itu secara implisit pada bagian hipotesis. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Nah, yang kelima ada apa tujuan dari penelitian.
Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Untuk kritiknya, tujuan dalam penelitian ini ditampilkan secara implisit pada bagian kesimpulan penelitian. Seharusnya tujuan penelitian ditampilkan pada bagian abstrak atau pendahuluan, yaitu setelah latar belakang masalah, agar para pembaca bisa melihat dengan sangat mudah tujuan dari penelitian ini. Yang keenam, ada apakah kontribusi dari penelitian. Untuk kontribusinya sendiri, yaitu dalam penelitian ini berfokus menjelaskan mengenai hubungan antara corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance dalam mempengaruhi economic performance. Nah, dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan untuk masyarakat luas, dan dengan performanya CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas meningkat. Di saat perusahaan akan menanamkan investasi yang tinggi pada teknologi, perusahaan harus juga diimbangi dengan keahlian ataupun pengetahuan tentang IT, sehingga nantinya investasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, baik dalam proses bisnis maupun bagi ekonomi perusahaan ke depannya. Nah, perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya sebagai bentuk untuk dapat meningkatkan economic performance. Nah, untuk kritiknya sendiri, kontribusi penelitian ini dijelaskan secara implisit oleh peneliti dan kurang spesifik penjelasan dampaknya bagi para stakeholder terkait variabel-variabel yang dapat mempengaruhi economic performance. Nah, untuk yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian? Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 teori yang digunakan. Yang pertama ada teori sinyal, yang kedua adalah teori legitimasi, dan yang ketiga ada teori stewardship. Untuk teori yang pertama yaitu teori sinyal, merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Nah, untuk teori legitimasi, dalam teori legitimasi, perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal. Karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan untuk teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau principles. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pengelola modal atau steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan grand teori yang dipakai dalam penelitian. Nah, berikutnya yang ke-8 ada jelaskan keterkaitan antara grand teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk yang pertama, teori sinyal atau signaling theory itu memiliki keterkaitan dengan variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaan.
Dengan laporan tahunan yang relevan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham dalam menyajikan informasi keuangan. Untuk teori legitimasi itu memiliki keterkaitan dengan variabel corporate social responsibility yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dengan masyarakat, di mana teori legitimasi ini merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontrak sosial, sedangkan CSR menyerukan adanya integrasi menyeluruh antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Nah, untuk teori stewardship ini memiliki keterkaitan dengan variabel superior performance dan IT capabilities, di mana steward berpendoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau profitabilitas, karena dengan superior performance akan menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Sementara IT capabilities dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Untuk kritiknya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dan lengkap dalam menampilkan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Ya, yang berikutnya yang ke-9, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, untuk kerangka konseptualnya bisa dilihat seperti gambar. Di sini ada corporate social responsibility, ethical capabilities, dan superior performance yang dapat mempengaruhi economic performance. Itu ada hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Nah, untuk kritiknya sendiri, peneliti tidak menjelaskan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Kerangka konseptual yang disajikan yang tersebut merupakan hasil pemahaman reviewers pada bagian hipotesis penelitian. Yang berikutnya, yang poin ke-10, apakah hipotesis penelitian? Nah, untuk hipotesis yang penelitian untuk hipotesis yang pertama, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis yang kedua, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance, dan yang hipotesis yang ketiga ada superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan dengan baik hipotesis dalam penelitian ini. Nah, berikutnya poin yang ke-11 yaitu ada jelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Oke, yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta metode deskriptif. Nah, yang kedua ada definisi operasional variabel. Untuk variabel dependennya yaitu ada economic performance dengan rumus yang bisa dilihat seperti pada gambar ya. Dan untuk variabel independennya ada corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat seperti pada gambar. Nah, untuk IT capabilities, item-item yang ada di indeks IT capabilities dapat dilihat dalam annual report perusahaan atau melihat informasi dalam website perusahaan. Masing-masing item yang ada di indeks tersebut akan diberikan nilai atau skor. Nah, untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin rancangan penelitian dan definisi operasional variabel. Peneliti sudah cukup jelas dan lengkap dalam menampilkan poin-poin tersebut dalam penelitian. Nah, berikutnya ada teknik penarikan sampel. Untuk metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan kriteria seperti pada tabel. Bisa dilihat di sini ada 4 kriteria yang digunakan dalam penelitian. Nah, untuk unit analisisnya, sampel yang didapat yaitu sebanyak 16 perusahaan dari 167 perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai sampel dengan periode selama 5 tahun, yaitu dari 2014 sampai 2018. Nah, untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, yaitu poin teknik penarikan sampel dan unit analisis. Peneliti sudah cukup lengkap dalam menjelaskan mengenai poin-poin tersebut dan disertai dengan tabel kriteria-kriteria perusahaan. Nah, untuk berikutnya ada jenis data.
Peneliti ini menggunakan data sekunder, yaitu data berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai macam dokumen seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Nah, berikutnya ada metode analisis data. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi data panel yang berupa teknik pemilihan model regresi data panel, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Dan uji hipotesis yaitu ada uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T. Nah, berikutnya ada uji kelayakan model. Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah cukup jelas dan lengkap dalam menampilkan poin-poin tersebut, yaitu poin jenis data, uji kelayakan model, dan metode analisis data, sehingga tidak ada kritik untuk poin-poin tersebut. Nah, untuk berikutnya yang poin ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk persamaan model regresi data panelnya itu bisa dilihat dengan persamaan EP sama dengan alfa ditambah CSR IT beta 1 dikurang ITC IT beta 2 dan SPIT beta 3 ditambah EIT. Nah, kritiknya itu peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya, walaupun persamaan regresi yang ditampilkan tersebut tidak terlalu rinci dan disajikan secara implisit, sehingga reviewers harus memahami terlebih dulu bentuk persamaan yang dipakai dalam penelitian ini. Nah, untuk poin yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Untuk yang pertama ada statistik deskriptif. Nah, dalam penelitian ini, peneliti tidak menampilkan data penelitiannya, sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian. Nah, untuk berikutnya ada uji kelayakan model, yaitu hasil ujinya bisa dilihat seperti gambar, yang dimana berdasarkan gambar tersebut atau tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 11,59546. Sementara F tabelnya dengan tingkat alfa atau tingkat signifikannya 5%, DF1-nya itu didapat 3 dan DF2-nya didapat 76, didapat nilai F tabel sebesar 2,72000. Dengan demikian nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Dan nilai prop F statistiknya yaitu sebesar 0,000002 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya variabel corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Nah, berikutnya ada uji hipotesis, yaitu hasil ujinya bisa dilihat seperti gambar. Nah, berdasarkan gambar tersebut, didapat nilai T tabel dengan tingkat signifikan 5%, DF-nya adalah 76, didapat nilai T tabel sebesar 1,66488 dengan menunjukkan yang pertama, nilai T statistik corporate social responsibility sebesar 3,589594 itu lebih besar dari T tabel. Dan nilai prop-nya itu sebesar 0,0006 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel CSR dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian dapat diterima. Nah, berikutnya yang kedua, nilai tes statistik untuk variabel IT capabilities itu sebesar minus 1,436303. Itu lebih kecil dari nilai T tabelnya. Dan nilai prop-nya itu sebesar 0,1550 lebih besar dari 0,05, yang menyatakan bahwa variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, hipotesis 2 dalam penelitian ditolak. Nah, untuk yang ketiga, nilai tes statistik superior performance atau SP sebesar 3,862263 itu lebih besar dari T tabel, dan nilai prop-nya sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05.
yang artinya bahwa superior performance itu memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, hipotesis 3 dalam penelitian diterima. Nah, untuk berikutnya yang ke-14 adalah apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, yang kedua, IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance, sedangkan variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Untuk keterbatasannya sendiri, yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, yaitu sekitar 16 perusahaan. Yang kedua, periode yang digunakan dalam penelitian hanya 5 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga, variabel yang digunakan dalam penelitian hanya menggunakan 3 variabel independen, yaitu corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance. Yang keempat, ada sampel perusahaan yang dipakai dalam penelitian belum terlalu fokus dalam IT dan masih banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT-nya. Untuk implikasi dalam penelitian ini tidak ada. Untuk kritiknya sendiri, peneliti tidak menuliskan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini. Sebaiknya peneliti menampilkan bagian keterbatasan sebagai saran untuk penelitian berikutnya dan implikasi sebagai masukan untuk perusahaan-perusahaan. Keterbatasan yang disajikan tersebut itu merupakan saran dari reviewers setelah reviewers memahami isi penelitian ini. Sekian penjelasan mengenai review jurnal kali ini. Maaf bila banyak terdapat salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.